Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya dalam mata diklat Kepemimpinan Perubahan. Saya Hairunisa MPD, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Medan. Sebagai pengantar pada mata diklat ini, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa materi kepemimpinan perubahan ini terintegrasi dengan kepemimpinan pembelajaran, agar kepala sekolah mampu mengubah sekolah sebagai satuan pendidikan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Target kompetensi mata diklat ini, Bapak Ibu mampu memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. Tertuang di Permendiknas nomor 13 tahun 2007 kompetensi 2.3. Selanjutnya mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Ada di Permendiknas nomor 13 tahun 2007 kompetensi 2.4. Nah, ruang lingkup modul yang pertama, kepala sekolah sebagai agen perubah, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, dan implementasi kepemimpinan perubahan. Selanjutnya masuk kita kepada kegiatan pembelajaran pertama, yaitu kepala sekolah sebagai agen perubah. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengubah sekolah. Nah, kepala sekolah dituntut bisa mengetahui permasalahan yang ada guna mengetahui solusi-solusi yang tepat dari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Di sini kita akan melihat kepemimpinan perubahan dalam organisasi terlebih dahulu. Bahwa menurut Winardi, tahun 2005, kepemimpinan perubahan yaitu tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Sedangkan kepemimpinan perubahan dalam pendidikan menurut Ken Robinson 2015, kepemimpinan perubahan dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan kondisi-kondisi baru agar hubungan antara guru dan siswa berkembang. Jadi dari dua definisi ini Bapak Ibu, kepemimpinan perubahan bisa kita simpulkan adalah menciptakan kondisi baru untuk berkembang. Nah, masuk kita kepada karakteristik kepemimpinan perubahan. Bapak Ibu, pemimpin yang ingin melaksanakan perubahan pada dasarnya adalah pemimpin yang sedang memperjuangkan nilai. Nah, nilai-nilai yang akan diperjuangkan akan dikreasikan dalam bentuk program-program yang tertuang dalam visi pada suatu madrasah, di mana nilai-nilai yang tertuang dalam visi ini akan dijabarkan dalam bentuk misi dan strategi-strategi guna tercapainya nilai-nilai yang ingin diperjuangkan tadi. Nah, Bapak Ibu sebagai kepala madrasah, strategi-strategi yang telah direncanakan akan dituang dalam aksi bersama-sama guru dan seluruh komponen tenaga kependidikan madrasah. Maka aksi ini akan dijalankan guna mencapai visi yang telah ditetapkan pada sebuah madrasah. Tentunya kegiatan ini akan membentuk atau mencapai idealisme yang diinginkan, yaitu nilai-nilai tadi, serta membentuk karakter dan intuisi pada satu sekolah atau madrasah. Nah, pemimpin dan perubahan. Berbicara tentang pemimpin dan perubahan, Bapak Ibu, yaitu pemimpin yang berhasil membawa perubahan pada unit organisasi yang dipimpinnya. Tentu saja dalam hal ini kita merubah bentuk dari madrasah kita ke arah yang lebih baik. Dalam mewujudkan perubahan, pemimpin mencari dimensi yang bermasalah, kemudian menyusun langkah untuk mengubahnya. Berbicara dimensi pada madrasah, Bapak Ibu, ini bisa saja berupa apakah aspek sarana, apakah aspek guru,
kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, setelah menemukan dimensi yang bermasalah, maka kepala madrasah harus memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan perubahan pada dimensi tersebut. Nah, selanjutnya, pemimpin menetapkan tujuan, kemudian memobilisasi stakeholder untuk melaksanakan perubahan. Karena mustahil perubahan itu dilaksanakan sendiri, tentu haruslah secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, tujuan perubahan tidak ambisius, sehingga sulit diwujudkan. Nah, tetapi realistis dan tidak juga bersifat bisnis, sehingga tidak mampu membawa perubahan yang signifikan bagi organisasi, khususnya di sini madrasah. Bapak Ibu, mengubah budaya sekolah di antaranya yang harus kita laksanakan dalam pemimpinan perubahan. Mengubah budaya sekolah di sini bisa kita bagi dalam 3 aspek. Yang pertama, mengubah nilai-nilai dan bentuk perilaku. Yang kedua, kebiasaan dan habitat. Yang ketiga, kode hidup bersama. Di antara nilai-nilai bentuk perilaku yang harus kita rubah, menanamkan nasionalis, religius, anti KKN, memperkaya diri sendiri, menanamkan musyawarah, menanamkan gotong royong. Nah, di antara kebiasaan yang ingin kita rubah ke arah yang lebih baik, di antaranya cara-cara hidup dan kebiasaan yang dibiasakan sesuai dengan kebutuhan, seperti senyum, sapa, salam, atau 3S, cuci tangan. Akhir-akhir ini di masa pandemi, biasakan menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Dan kode hidup, Bapak Ibu, kode hidup bersama diantaranya kita menanamkan solidaritas, kolaborasi, kepedulian, 4C ya Bapak Ibu yang diamanahkan pada K13 ya, komunikasi, nah simpati, empati, dan ini bisa kita wujudkan dalam bentuk program kerja bakti, pengumpulan baju bekas, anjang sana, atau kunjungan ke pantai asuhan, dan lain sebagainya. Itulah beberapa budaya sekolah yang bisa kita rubah ke arah yang lebih baik. Nah, masuk kita kepada agenda yang kedua, yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam Permendiknas 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, disebutkan bahwa kinerja kepala sekolah itu dinilai dalam beberapa kompetensi. Di antaranya Bapak Ibu bisa lihat pada slide yang kedua ini, pada poin 2, di antaranya adalah pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sebagai kepala madrasah akan dilihat pada aspek kepemimpinan pembelajaran. Di sini saya kutip terlebih dahulu definisi apa itu kepemimpinan pembelajaran. Ada beberapa definisi menurut para ahli, di antaranya menurut Dares dan Playko tahun 1995 mendefinisikan bahwa kepemimpinan pembelajaran adalah upaya memimpin para guru agar mengajar lebih baik untuk memperbaiki prestasi belajar siswa. Nah, jadi Bapak Ibu fokus kepada kegiatan pembelajaran itu sendiri. Di sini kita akan melihat ya, bagaimana sebenarnya sebagai pemimpin dan manajer memiliki beberapa perbedaan. Ya, fungsi dan tugasnya. Manajer fokus pada upaya pencapaian tujuan sesuai dengan tusi yang sudah ditetapkan. Kalau seorang pemimpin fokus pada visi dan misi menciptakan perubahan menjadi lebih baik dan lebih maju. Seorang manajer merencanakan rencana kerja detail untuk mencapai tujuan, sementara seorang pemimpin menentukan arah dan memikirkan strategi menuntaskan misi. Nah, Bapak Ibu, seorang manajer mengorganisasi dan mengatur staf agar berupaya bekerja sesuai dengan taat kerja yang ditentukan. Sementara pemimpin memberikan kebebasan kepada staf untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara masing-masing, asalkan tetap terarah pada penuntasan misi. Sedangkan manajer melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Kalau pemimpin memotivasi dan memberi inspirasi kepada staf untuk menuntaskan visi dan misi secara kreatif. Pertanyaannya Bapak Ibu, kepala sekolah itu seorang manajer atau seorang pemimpin? Ya, silahkan dijawab masing-masing.
Nah, kita masuk ke peran kita sebagai kepala sekolah atau madrasah, ya, bahwa kepala sekolah yang hebat adalah pemimpin dan manajer yang hebat dan sebaliknya. Nah, semua pemimpin adalah guru dan kepala madrasah yang hebat berasal dari guru yang hebat. Situasi yang berbeda membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Tentunya setiap kepala madrasah mempunyai gaya pemimpinan yang berbeda-beda pula. Nah, tugas kepala sekolah atau madrasah adalah membangun komunitas di antara siswa, guru, orang tua, dan staf untuk berbagai tujuan. Kepala sekolah harus membangun konteks dan kapasitas untuk menjalankan ide-ide dan mengamati apa yang terjadi sampai mereka percaya diri untuk menyelaminya sendiri. Bapak Ibu, sebagai refleksi, kepemimpinan berurusan dengan perubahan. Manajemen berurusan dengan kompleksitas, menurut P. Kotler. Nah, Bapak Ibu, komponen perubahan apa saja yang bisa kita analisis pada madrasah kita masing-masing? Nah, tentunya ini tidak lari dari 8 standar nasional pendidikan. Nah, komponen perubahan bisa dalam standar kompetensi lulusan, standar isi, pada proses pembelajaran itu sendiri, pada penilaian, pada tenaga kependidikan, pada pengelolaan, elemen sapras, elemen pembiayaan. Semua komponen-komponen ini pasti mengalami perubahan sesuai dengan proses pelaksanaan pendidikan yang kita laksanakan di madrasah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, untuk pengembangan sekolah, fokus pengembangannya tidak lari dari pengembangan kurikulum, bagaimana supervisi akademik dilaksanakan, dan kapasitas tenaga kependidikan yang ada pada suatu madrasah. Nah, masuk kita kepada kegiatan pembelajaran 3, menciptakan kepemimpinan perubahan. Tahap proses kepemimpinan perubahan Bapak Ibu bisa dilihat pada slide, dan saya berharap Bapak Ibu lebih mendalaminya pada modul yang telah diberikan. Nah, fungsi manajemen yang selalu sudah sangat akrab dengan kita, PAI, planning, merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kepala sekolah harus memahami fungsi manajemen 3 ini dan harus terus melaksanakannya secara sinergis, ya, terus-menerus sehingga tujuan atau visi dari suatu madrasah tercapai. Nah, perencanaan tindak perubahan. Kepala sekolah melakukan perencanaan tindak perubahan dengan menetapkan permasalahan terlebih dahulu, selanjutnya menentukan solusi, dan melaksanakan perubahan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat kepala sekolah melaksanakan tindak perubahan adalah kemungkinan adanya penolakan, kemungkinan adanya kemarahan, adanya tawar-menawar, adanya depresi, dan tentunya Bapak Ibu ada juga yang mendukung atau menerima dari perubahan yang dilaksanakan seorang kepala madrasah. Nah, strategi implementasinya bagaimana Bapak Ibu? Permasalahan yang dipilih adalah permasalahan yang sifatnya kompleks dan dibutuhkan tindakan. Yang kedua, masalah diangkat dari hasil potret mutu pendidikan, hasil akreditasi atau kajian kepala sekolah berupa data empiris 8 standar nasional tadi. Yang ketiga, kepala sekolah menemukan alternatif solusi yang bersifat inovatif, aplikatif, berorientasi jauh ke depan, dan tidak menimbulkan konflik di sekolah atau madrasah. Yang keempat, dilaksanakan tindak kepemimpinan perubahan di sekolah sesuai dengan solusi yang sudah ditetapkan. Nah, kiat menetapkan solusi Bapak Ibu, jika permasalahan terlalu besar untuk diatasi, nah maka pecahkanlah menjadi bagian yang lebih kecil, lalu selesaikanlah mana yang lebih mudah. Jika permasalahan tidak begitu jelas penyebabnya, maka lakukanlah penelitian lebih dahulu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa mantra implementasi. Bapak Ibu saya harap bisa mempelajarinya. Ya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu di materi yang akan datang. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.